Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dimade Puspita Maharani. Di sini saya sebagai konselor dan rekan saya. Nama saya Nikade Anggida Mayanti. Saya di sini berperan sebagai konseling. Nah, jadi sebelumnya setelah kami memperkenalkan diri, di video berikut adalah sesi konseling kami berdua. Silakan masuk. Permisi, Ibu. Ya. Silakan duduk. Sebelumnya nama kamu siapa ya? Ibu belum tahu soalnya, biar kita lebih nyaman ngobrolnya ini. Coba perkenalkan dulu ya, sambil Ibu cari nama kamu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari kelas 10 IPS 2. 10 IPS 2 ya. Tadi sekarang pelajaran apa? Kok kamu bisa datang ke Ibu? Sebenarnya hari ini tuh pelajaran penjaskes, Bu. Jam ini tuh pelajaran penjaskes, namun minggu lalu kita sudah UAS, jadi untuk sekarang pelajaran penjaskesnya kosong. Oh gitu. Pelajaran penjaskes yang ngajar siapa? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Oh iya, tadi Ibu juga lihat dia ada orang di sana. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu. Ibu Puspita. Kamu tadi nama adik Anggi. Anggi. Jadi sebelumnya kenapa adik datang ke Ibu? Biar Ibu tahu nih, biar Ibu bisa, maksudnya kita mau ngapain hari ini gitu. Saya datang ke sini karena saya mendapatkan rekomendasi dari wali kelas saya, Ibu dari Ibu Agung. Dari Ibu Agung rekomendasi karena saya awalnya saya bercerita dengan Bu Agung, namun Bu Agung menyarankan saya untuk lebih spesifik untuk bisa menyelesaikan masalah saya itu datang langsung ke Ibu. Jadi permasalahan. Jadi berarti kita hari ini melakukan sesi konseling. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama kamu, sebelumnya kamu tahu apa itu konseling atau pernah mendengar atau menjalani konseling sebelumnya? Belum. Oh iya. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu merupakan suatu proses memberi bantuan, Ibu yang memberi bantuan kepada kamu untuk mengatasi permasalahan yang kamu untuk mengatasi permasalahan yang adik punya. Jadi sesi konseling ini adapun asas dari sesi konseling ini yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana cerita adik tidak akan Ibu sebarluaskan, jadi adik tidak perlu takut akan hal itu. Nah, adapun juga asas kesukarelaan, di mana adik harus sukarela menceritakan permasalahan adik agar kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang tepat untuk permasalahan adik. Nah, ada juga asas keterbukaan, di mana di sini adik menceritakan secara terbuka tanpa adanya ditutup-tutupi dari Ibu, agar permasalahan yang adik punya itu benar-benar terselesaikan gitu ya. Jadi kita juga punya waktu di sini. Waktu kita itu sekitar 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran mungkin ya. Apa ada yang ingin adik katakan atau tanyakan kepada Ibu? Enggak, Bu. Sudah cukup. Sudah. Nah, jadi apa bisa adik ceritakan apa permasalahan yang adik miliki sehingga adik bisa disuruh oleh siapa tadi, wali kelas ya, wali kelas untuk mendatangi Ibu? Begini, Bu, jadi permasalahan saya itu terjadi itu setelah tahun lalu orang tua saya kesah bercerai. Setelah itu saya merasa kayak kehilangan sosok orang tua saya, apalagi sekarang saya sudah enggak tinggal dengan kedua orang tua saya, jadi saya hanya tinggal dengan ibu saya, jadi saya jarang bertemu dengan ayah saya. Terus juga saya merasa tidak fokus di sekolah karena peristiwa ini. Saya masih merindukan bagaimana situasi saya berkumpul dengan keluarga saya. Jadi begitu ya, kamu tinggal sama ibu sekarang. Terus hubungan kamu sama ibu gimana? Sebenarnya kalau hubungan bisa dibilang saya sedikit merenggang dengan ibu saya. Kenapa? Karena setelah saya tinggal dengan ibu saya, jadi untuk
biaya semuanya itu ibu saya yang tanggung, untuk sekolah saya, bekal saya, dan juga bagaimana kebutuhan ibu, dan juga saya di rumah ibu saya yang tanggung. Jadi setelah mereka bercerai, orang tua saya bercerai, ibu saya lebih sering di luar sibuk bekerja. Jadi saya jarang bertemu dengan ibu saya, paling kalau bertemu saat makan malam saja. Kalau ibu boleh tahu, ibu kamu bekerja di mana? Ibu saya bekerja di tempat bimbel, ibu. Jadi ibu saya ngajar bahasa Inggris di tempat bimbel. Oh, ngajar bahasa Inggris. Terus kamu suka nggak bahasa Inggris, atau sering, atau di rumah mungkin kalau ngobrol sama ibu itu pakai bahasa Inggris? Untuk mengobrol sih saya dengan ibu saya terkadang menggunakan bahasa Inggris, dan juga saya tertarik dengan bahasa Inggris. Jadi saya sedikit tertarik dengan berbahasa Inggris. Jadi kamu sudah biasa nih sama bahasa Inggris. Nah, kalau nggak salah minggu depan akan ada perlombaan storytelling. Tapi ibu belum tahu pastinya gimana. Ibu baru dengar aja kemarin dapat rapat, karena katanya kalau minggu depan ada storytelling di SMA 1. Jadi sekolah kita ditunjuk untuk mewakili sekolah untuk ikut perlombaan storytelling itu. Nah, ibu ini nih, apa namanya, ada kepikiran kamu mau daftar atau mau ikut gitu, biar nanti ibu tanyakan lagi kepastiannya kepada guru bahasa Inggris. Kalau untuk itu mungkin akan saya pikirkan terlebih dahulu. Oke. Nanti kabari ibu ya kalau misalnya apa namanya kamu sudah mau ikut, terus nanti juga ibu akan bilang pada wali kamu untuk menghubungi ibu dan memberikan nomor ibu ya. Nah, jadi pikiran negatif ya, ibu kamu kurang, jadi kamu merasa kurang mendapatkan kasih sayang sama ibu. Nah, kan kamu suka bahasa Inggris nih, terus ibu kamu juga jago bahasa Inggris, kok gimana? Gimana kalau kamu coba belajar storytelling sama ibu? Kan bisa itu jadi menambah ilmu barumu, dan juga bisa lebih dekat sama ibu. Kalau untuk itu saya sebelumnya, karena saya pernah mengikuti beberapa lomba, dan ibu saya juga salah satu berkontribusi sedikit, ibu, dan membantu saya bagaimana saya membantu saya dalam merevisi kata-kata, ataupun bagaimana saya ikut lomba storytelling seperti itu. Tapi untuk sekarang saya merasa segan, ibu, karena situasi saya sekarang dengan ibu saya. Jadi saya merasa segan untuk sekarang untuk meminta bantuan kepada ibu saya. Jadi kamu merasa segan karena masih terpikirkan hal-hal negatif seperti itu ya? Karena hal negatif apa yang membuat kamu jadi segan sama ibu? Terus kalau di sekolah gimana? Apa pembelajaran kamu baik-baik saja atau seperti apa? Kalau di sekolah sendiri saya merasa karena saya merasa saya juga nggak punya banyak teman ya, ibu. Jadi juga teman saya itu aja, dan saya dengan teman saya juga terkadang ya begitu saja, buka. Misalnya saya ke kantin, saya bersama dengan teman-teman saya, ya udah di sekolah saja seperti itu. Terus kalau pembelajaran ada membuatmu terganggu atau tidak? Kalau untuk pelajaran sendiri, saya merasa prestasi saya sedikit menurun, karena materi saya merasa kayak tidak fokus di kelas belajar satu ujian. Jadi kamu karena pengaruh pikiran negatifmu itu ya, jadinya kamu merasa tidak nyaman di sekolah. Terus juga kalau sama teman kurang fokus juga. Terus kalau di rumah juga merasa kurang sayang karena pikiran negatifmu itu. Ibu punya dari pengalaman ibu nih menangani kasus yang ya udah 3 tahunan ya menjadi guru BK.
ibu pernah menangani kasus seperti kamu, dan waktu itu dia menggunakan teknik kognitif behavioral, yaitu mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak produktif. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu merasa segan sama ibu. Coba kamu ubah pola pikirnya itu jadi kayak, kalau misalnya ada waktu luang, kamu bisa adik bisa ngobrol sama ibu, juga bisa sambil belajar untuk bahasa Inggris, dan untuk siapa tahu adik mau storytelling, ikut storytelling jadi lebih dekat sama ibu. Nah, kalau sama temen mungkin adik bisa lebih banyak ngobrol, mungkin cerita-cerita atau membuat PR bareng gitu, biar juga menambah motivasi adik untuk bersekolah dan bisa menaikkan prestasi adik lagi. Nah, apa adik ada hal atau kayak adik punya nih pikiran positif sendiri yang bisa mengubah pola pikir negatif adik itu? Kalau untuk saya sendiri, saya biasanya, apalagi kalau misalnya saya sedang lama, saya biasanya terpikirkan kata-kata seperti saya melakukan yang terbaik, mau itu hasilnya bagus ataupun tidak, yang penting saya sudah berusaha untuk melakukan. Seperti itu juga bisa ya. Terus juga adik bisa. Nah, tadi adik kan bilang kalau mengubah pola pikir negatif ke positif yang biasanya adik lakukan itu mengatakan adik bisa, adik percaya, seperti itu. Nah, selain itu apa ada lagi masalah atau keluhan yang ingin adik ceritakan kepada ibu? Begini Bu, karena saya merasa saya perlu untuk memperbaiki diri saya, apalagi di bidang akademik saya merasa kurang motivasi gitu Ibu, untuk bisa memotivasi diri saya biar saya lebih giat lagi belajar, biar untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang anjlok seperti itu Ibu. Motivasi ya. Kalau dari ibu nih, ibu keinget atau pernah juga dulu mengatasi dari pengalaman ibu pernah kalau masalah motivasi, ibu pernah pakai misalnya kamu kayak ada nggak suatu atau seseorang yang bisa kamu jadikan motivasi, misalnya dari ibu dulu. Ibu suka banget sama Najwa Shihab, tahu nggak? Tahu. Nah, kenapa ibu suka? Karena dia itu kayak pandai berbicara, kayak bisa menyelesaikan masalah dan tidak takut, berani gitu. Jadi kalau dari adik ada seseorang yang bisa memotivasi adik mungkin untuk menjalani atau membuat hari-harinya semakin semangat, atau dari tadi bilang dari pendidikan. Jadi dari pendidikan atau mungkin guru mungkin bisa ya, dari adik sendiri? Dari saya sendiri untuk modeling, untuk benar-benar yang saya ikutin itu nggak ada sih Bu, cuma kalau misalnya dari bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menghadapi situasi-situasi yang alami itu, saya suka dari cara berbicaranya, mau dia ini. Kenapa? Atau mungkin kalau dari saya sendiri, saya sangat suka bagaimana pembawaan dia aja sih Bu, dari dia, cara berbicaranya dia, cara dia menyikapi orang-orang yang berbicara sama dia, seperti itu. Jadi mau diambil ya, nah itu juga bisa tuh jadiin semangat. Dia kan juga kayak, dia artis kan, artis pemain film. Nah, dia juga, kamu juga bisa mencontoh dia untuk bisa semangatnya itu, motivasi kayak dia lo bisa, aku juga harus bisa dan mau jauh, mungkin kamu bisa lebih jauh daripada dia mungkin, siapa tahu. Nah, jadi setelah kamu menceritakan permasalahan ibu, dan kita juga menemukan beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah
adik, dalam pikiran negatif adik itu, jadi apa ada yang ingin adik tanyakan lagi kepada ibu? Begini Bu, saya ingin bertanya ke Ibu tentang bagaimana saya memperbaiki diri saya di bidang akademik tersebut. Nah, setelah tadi Ibu bilang kalau saya membutuhkan motivasi itu kan bisa secara saya harus ada panutan kayak gitu. Nah, setelah saya memiliki panutan tersebut, apa yang mesti saya lakukan? Untuk hal pertama yang menurut Ibu saya harus lakukan itu apa? Untuk membantu memperbaiki diri saya. Untuk kamu memperbaiki diri kamu, pertama kamu cari semangat kamu dulu. Kamu bangun semangat kamu biar kamu juga kalau dalam pendidikan kamu bilang kamu belajar dengan giat, pikirkan hal-hal yang bisa kayak kalau kamu misalnya sudah belajar dengan giat, apa yang bisa kamu dapat? Kan gitu, kan masa depan itu kalau misalnya kamu nggak belajar, apa masa depanmu bakal bagus, bakal cerah? Tidak kan? Nah, jadi itu yang bisa kamu pikirkan. Kan kamu juga ada sama ibu di rumah, kamu juga bisa pikirkan kalau misalnya kayak gini terus, nanti ibu sampai kapan kuatnya kerjanya? Kan pasti ibu bakal menua. Kamu juga yang bakal merawat ibu, kan? Nah, jadi adik bisa fokus kepada pembelajaran adik saat ini, biar masa depan adik cerah, bagus. Jadi adik juga bisa membanggakan ibu adik gitu. Selain itu, apa ada lagi? Apa sudah terjawab semua pertanyaannya? Saya sudah merasa sedikit sudah terpikirkan apa yang saya harus lakukan. Bagus ya. Jadi kamu sudah ada perubahan hari ini. Mungkin kamu bisa lebih meningkatkannya besok. Untuk tetap berpikir positif, menjaga pola pikir yang baik, dan juga tetap bersemangat belajar. Oke? Nah, sekarang, karena sudah hampir 45 menit sesi kita hari ini, Ibu tutup dulu sesi hari ini. Untuk kalau ada yang ingin kamu sampaikan lagi, kita bisa mengatur jadwal untuk sesi berikutnya. Apa kamu bisa menerimanya? Bisa. Nah, jadi kita tutup dulu sesi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah berani menyampaikan keluh kesah yang kamu miliki, permasalahan yang kamu miliki, tanpa kamu tutupi dan kamu kurang-kurangi atau lebih-lebih ya. Dan semoga kamu bisa melakukan pikiran positif tadi dengan baik, dan Ibu berterima kasih sama kamu. Kamu bisa kembali ke kelas. Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih, hati-hati ya.